Coba kamu bayangin begini, kamu adalah seorang jenius yang pemikirannya mengubah dunia. Tapi, di tanah kelahiranmu sendiri, kamu dianggap berbahaya, dikucilkan, bahkan karyamu dibakar. Ini bukan cerita fiksi. Ini tuh kisah nyata tentang seorang tokoh besar bernama Ibnu Rushd, sang filsuf besar yang dihormati di Eropa, tapi dikritik habis-habisan di dunia Islam. Siapa dia sebenarnya? Dan kenapa pemikirannya bikin banyak orang geram? Yuk, kita telusuri bersama. Pertama, mari kita kenalan dulu. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe untuk bantu aku makin semangat bikin konten. Like kalau kamu suka kontenku ini, dan komen aja kalau kamu punya ide, kritik ataupun saran. Yuk lanjut. Ibnu Rushd, atau yang dikenal di barat sebagai Averroes, lahir di Cordoba, Andalusia, sekarang Spanyol, pada tahun 1126 Cordoba saat itu adalah pusat peradaban dunia. Bayangkan kota dengan perpustakaan megah yang menyimpan lebih dari 400.000 buku, universitas ternama, dan atmosfer intelektual yang sangat kaya. Disinilah Ibnu Rushd menghirup udara pengetahuan sejak kecil. Tapi, siapa sebenarnya Ibnu Rushd? Nama lengkapnya adalah Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rushd. Dia berasal dari keluarga terhormat dan terpelajar. Ayahnya, Abu Al-Qasim Ahmad, adalah seorang hakim dan ahli hukum Islam yang disegani. Sementara kakeknya, Abu Al-Walid Muhammad, juga seorang hakim agung di Cordoba. Jadi, bisa dibilang, darah intelektual sudah mengalir dalam diri Ibnu Rushd sejak lahir. Lingkungan Cordoba yang multikultural juga turut membentuk pemikirannya. Cordoba adalah rumah bagi Muslim, Yahudi, dan Kristen yang hidup berdampingan dan berbagi ilmu. Tidak heran jika Ibnu Rushd tumbuh dengan pemikiran yang lebih terbuka dan kritis. Tapi, apa yang membuatnya berbeda dari tokoh-tokoh lain di zamannya? Yuk, kita lanjut. Bagian kedua, kita ngebahas tentang pendidikan awal dan minat pada filsafat. Dari kecil, Ibnu Rushd sudah dikelilingi oleh buku-buku dan diskusi-diskusi serius tentang hukum, teologi, dan filsafat. Dia belajar dasar-dasar agama, bahasa Arab, dan ilmu-ilmu tradisional seperti matematika dan astronomi. Tapi, yang menarik, dia juga terpapar dengan pemikiran filsafat Yunani, terutama karya Aristoteles, yang saat itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Pendidikan awalnya tidak hanya terbatas pada ilmu agama. Dia juga mempelajari kedokteran, yang kelak membuatnya dikenal sebagai seorang dokter ulung. Tapi, yang bikin penasaran adalah minatnya pada filsafat. Kenapa sih Ibnu Rushd tertarik pada filsafat Yunani, yang saat itu dianggap kontroversial oleh sebagian ulama? Jawabannya mungkin terletak pada keyakinannya bahwa akal dan agama tidak bertentangan. Menurut Ibnu Rushd, filsafat adalah alat untuk memahami kebenaran, dan kebenaran itu sendiri berasal dari Tuhan. Jadi, tidak ada alasan untuk menolak filsafat selama itu digunakan dengan benar. Tapi, apakah semua orang setuju dengan pandangannya? Ternyata tidak. Yuk, kita lanjut. Bagian ketiga, kita bahas karirnya sebagai seorang hakim dan juga dokter. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe untuk bantu aku makin semangat bikin konten. Like kalau kamu suka kontenku ini, dan komen aja kalau kamu punya ide, kritik ataupun saran. Yuk lanjut. Selain dikenal sebagai filsuf, Ibnu Rushd juga seorang hakim dan dokter. Dia pernah menjabat sebagai hakim agung di Cordoba dan Sevilla, yang menunjukkan betapa dihormatinya dia di dunia hukum Islam. Sebagai hakim, dia dikenal adil dan bijaksana, selalu berusaha menegakkan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Tapi, itu belum semuanya. Ibnu Rushd juga seorang dokter ulung.
Dia bahkan menjadi dokter pribadi bagi penguasa dinasti Almohad yang memerintah Andalusia saat itu. Salah satu karya besarnya di bidang kedokteran adalah buku Al-Kulliyat fi al-Tibb, General Principles of Medicine, yang menjadi rujukan penting di dunia medis selama berabad-abad. Selain itu, dia juga menafsirkan dan mengomentari karya-karya kedokteran dari Hippocrates dan Galen. Dia menekankan pentingnya observasi klinis dalam pengobatan dan memperkenalkan pendekatan yang lebih sistematis dalam praktik kedokteran. Pemikirannya di bidang kedokteran bahkan masih relevan hingga abad ke-17. Nah, yang menarik adalah bagaimana dia bisa membagi waktu antara karir hukum, kedokteran, dan filsafat. Apa rahasianya? Mungkin jawabannya terletak pada disiplin dan kecintaannya pada ilmu pengetahuan. Tapi, bagaimana dia menghadapi tekanan dan tanggung jawab yang begitu besar? Yuk, kita lanjut. Bagian keempat, kita akan membahas tentang kontribusinya dalam dunia filsafat dan kritik terhadap Al-Ghazali. Salah satu kontribusi terbesar Ibnu Rushd adalah upayanya untuk mendamaikan agama dan akal. Dia menulis buku Tahafut al-Tahafut, The Incoherence of the Incoherence, sebagai tanggapan terhadap kritik Al-Ghazali dalam Tahafut al-Falasifah, The Incoherence of the Philosophers. Al-Ghazali mengkritik keras filsafat Yunani, terutama pemikiran Aristoteles, yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Tapi, Ibnu Rushd membela filsafat dengan argumen bahwa akal adalah anugerah Tuhan yang harus digunakan untuk memahami kebenaran. Menurutnya, tidak ada pertentangan antara agama dan akal, asalkan keduanya dipahami dengan benar. Konsep double truth teorinya menyatakan bahwa agama dan filsafat bisa berjalan berdampingan tanpa harus saling bertentangan. Karyanya, Fas al-Maqal, juga membagi cara manusia memahami kebenaran dalam 3 level: retorika, untuk masyarakat umum, dialektika, untuk teolog, dan demonstrasi, untuk filsuf. Debat intelektual ini sangat penting karena memengaruhi perkembangan filsafat dan teologi di dunia Islam dan Barat. Tapi, bagaimana pemikiran Ibnu Rushd diterima oleh ulama zamannya? Apakah dia berhasil meyakinkan mereka, atau justru dianggap sebagai ancaman? Yuk, kita lanjut. Bagian kelima, ini adalah kisah menyentuh tentang perjalanan pengasingan dan akhir hayat seorang Ibnu Rushd. Meskipun pemikirannya dihargai di Eropa, nasib Ibnu Rushd di dunia Islam tidak semulus itu. Dia diasingkan karena dianggap merusak akidah umat, dan karya-karyanya sempat dibakar. Pengasingan ini terjadi di masa tuanya, ketika dia harus meninggalkan Cordoba dan tinggal di Marrakesh, Maroko. Tapi, bagaimana dia menghadapi masa-masa sulit ini? Menurut beberapa catatan, Ibnu Rushd tetap teguh pada keyakinannya. Dia terus menulis dan mengajar, meskipun dalam keadaan terbatas. Akhirnya, dia meninggal pada tahun 1198 di Marrakesh, jauh dari tanah kelahirannya. Ini adalah bagian terakhir dari kontenku hari ini. Aku ingin membahas tentang warisan dan pengaruh Ibnu Rushd. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe untuk bantu aku makin semangat bikin konten. Like kalau kamu suka kontenku ini, dan komen aja kalau kamu punya ide, kritik ataupun saran. Yuk lanjut. Meskipun diasingkan, pemikiran Ibnu Rushd justru abadi. Dia dianggap sebagai jembatan antara filsafat Yunani dan Renaissance Eropa. Bahkan, gerakan Averroisme muncul dan memengaruhi tokoh-tokoh besar seperti Thomas Aquinas. Di dunia Islam, pemikirannya akhirnya mulai dihargai kembali, meskipun butuh waktu lama. Banyak sarjana modern yang melihat Ibnu Rushd sebagai simbol harmoni antara agama dan akal, sesuatu yang sangat relevan di era sekarang. Jadi, menurut kamu, apakah Ibnu Rushd layak disebut sebagai pahlawan pemikiran, atau justru tokoh kontroversial? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar.
Kalau kamu suka sama konten kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Aku bakal terus bikin konten-konten menarik tentang tokoh-tokoh hebat yang mengubah dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.